Yang ketiga, Talking Chest. Suatu hari aku bermain di server baru sama player namanya si Rex. Waktu itu dia baru selesai bikin rumah. Dan waktu itu dia tiba-tiba ngechat aku dan bilang, "Bang, aku pamit dulu. Nanti siang aku balik lagi." Si Rex bilang, dan aku pun langsung balas, "Oke Rex." Dan akhirnya si Rex keluar dari server. Pada waktu itu aku penasaran gitu ya kan, rumah yang baru dibikin sama si Rex itu. Karena aku kepoan orangnya, aku pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Siapa tahu gitu ya kan, lumayan. Akhirnya aku pun langsung masuk ke dalam. Dan ternyata isi rumahnya B aja gitu ya kan, biasa aja. Ini sih anak bocil FF bisa bangun ini. Dan di sini ada yang aneh. Waktu aku buka chestnya dia, tiba-tiba barang-barang punyanya si Rex ini jalan sendiri gitu atau bergerak sendiri. Waktu itu aku pikir ini lucu gitu ya kan, aneh banget gitu, creepy. Aku pun waktu itu langsung keluar dari chestnya dan ternyata memang gak ada orang satupun di dalam sini. Dan tiba-tiba waktu pas aku buka lagi chestnya, tiba-tiba isi chestnya menghilang begitu saja. Dan di sini aku mulai bingung gitu, apakah si Rex itu ngeprank aku gitu kan? Dia bikin sistem baru. Akhirnya aku mencoba hancurkan. Ternyata nggak ada satupun redstone di bawahnya. Aku pun langsung keluar dari rumahnya si Rex ini dan aku berinisiatif untuk melanjutkan aktivitasku. Sampai akhirnya singkat cerita sore hari dan si Rex masuk ke dalam server dan tiba-tiba dia mukul aku dari belakang. Akhirnya dia pun menunjukkan sesuatu. Dia ngechat ke aku. Dia bilang, "Bang, isi chestku kemana semua?" katanya. Waktu itu aku bingung mau jawab apa karena aku waktu itu juga bingung ya kan. Akhirnya aku jawab langsung jujur ke si Rex. Aku bilang, "Aku juga gak tahu Rex, tadi isi chestnya itu tiba-tiba hilang gitu ya kan." Aku juga bingung. Akhirnya si Rex itu mulai kebingungan gitu ya kan. Akhirnya si Rex langsung menjawab chatnya aku. Dia bilang, "Wah, aku susah payah nyarinya Bang," katanya si Rex. Aku juga bingung ini Rex marah beneran atau gimana, karena tiba-tiba si Rex itu keluar dari server gitu. Aku kira dia ngambek beneran gitu ya kan, soalnya isi chestnya hilang. Karena aku juga jujur gak tahu juga gitu, isi chestnya tiba-tiba menghilang misterius. Dan di sini ada yang aneh. Waktu pas aku masuk ke dalam rumahnya si Rex, chestnya itu tiba-tiba seketika berubah seperti ada saus-sausnya gitu ya kan. Aku juga bingung, apakah si Rex ini sering nyimpen sausnya pentol gitu di dalam? Aku juga gak tahu. Dan di sini ada yang aneh. Ya, waktu pas aku keluar dari chest ini dan tiba-tiba semua dunianya itu tiba-tiba seketika menjadi hitam. Aku mencoba untuk keluar, siapa tahu ini hanya malam yang ngebug gitu, dan ternyata ini beneran hitam blank gitu. Ya, seketika semua desanya menghilang dan seketika rumahnya si Rex itu aneh. Dan tiba-tiba di jendela aku melihat chest itu terbuka tutup sendiri. Sepertinya si Rex ada di dalam server sih. Wait, ini aneh sih. Oke, kita lihat. Loh, gak ada orang. Loh, mana chestnya? Lah, ini ngebug sini wordnya. Ngebug. Oh my godness. Wait a minute. Rex, itu Rex kah? Bukan Rex. Itu makhluk apa coy? Lo dia kesini. Tutup pintunya. Oke, ambil blok ini. Ambil blok. No way. Ya, tiba-tiba muncul sesosok aneh dan sejak itu aku nggak pernah lagi main di server itu. Yang keempat, Mountain People. Suatu hari aku dipanggil sama salah satu player di servernya aku, namanya Ivan. Dia ngasih tahu kalau ada sesuatu yang aneh yang dia temukan. Dia waktu pas jalan-jalan ternyata dia melihat bunga yang layu gitu, padahal di Minecraft sebelumnya nggak pernah ada gitu ya kan. Akhirnya aku waktu pas masuk ke rumahnya si Ivan ini, banyak sekali bunga-bunga yang misterius layu kayak gitu ya kan, yang belum pernah aku lihat. Dan ternyata Ivan tahu lokasinya. Dan karena aku penasaran, aku pun nanya ke Ivan dan aku menyuruh Ivan untuk mengantarkan aku ke lokasi yang tempat bunga tersebut layu gitu ya kan. Akhirnya sesampainya di lokasinya, ternyata tempatnya lumayan misterius gitu ya kan, seperti sungai Ravin tapi besar banget gitu, Ravin yang belum pernah aku lihat. Bahkan di sini ada rumput-rumput ungu yang sangat aneh yang belum pernah aku lihat juga. Bahkan yang paling misterius lagi, di sini si Ivan ngasih tahu aku kalau ada grass block yang terbalik. Ya, aku waktu itu masih belum pernah melihat dan menemukan grass block yang seperti ini, dan ini sangat misterius. Tempat ini belum pernah aku datangi dan akhirnya si Ivan pun ngasih tahu tempat lokasi keberadaan bunga yang layu tersebut. Aku pun mulai bertanya-tanya ke si Ivan, dan ternyata si Ivan itu tidak pernah melanjutkan perjalanannya atau menelusuri lebih jauh lagi. Akhirnya aku mengajak si Ivan untuk pergi ke ujung dari sungai Ravin yang besar ini, dan ternyata si Ivan baru pernah ke sini gitu ya kan. Akhirnya aku menyuruh si Ivan lagi, mengajak si Ivan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sampai pada akhirnya di gunung aku sama si Ivan melihat ada sesuatu yang aneh. Ya, kami melihat gunung yang seperti menyerupai wajah seseorang gitu ya kan, dan di gunung itu sepertinya ada rumah gitu. Aku pun langsung sama si Ivan karena kepo langsung
langsung OTW pergi ke sana. Dan di sini ada hal yang sama atau ada rumput yang aneh yang warnanya sama seperti di ravin raksasa tadi itu. Sesampainya di gunung kecil ini kami menemukan benar-benar seperti ada penghuninya gitu, ada rumah gitu tapi seperti terbengkalai gitu. Aku juga bingung gitu. Di sini ada beberapa painting-painting juga dan akhirnya tiba-tiba si Ivan nampol aku dari belakang gitu. Dia bilang ada sesuatu yang aneh di sini, painting aneh. Ya, ternyata memang ada painting yang tulisannya come with me atau ikut denganku. Maksudnya apa gitu? Aku juga bingung. Sepertinya memang di sini itu ada sesuatu atau ada seseorang yang tinggal di sini. Karena penasaran dan ini hari sudah hampir malam gitu ya kan. Akhirnya aku sama si Ivan penasaran gitu ya kan untuk menunggu penduduk yang tinggal di situ. Akhirnya kami menunggu di depannya, pas di depan gunung yang misterius itu. Kami bikin seperti base camp gitu di dalam gunung, di depan, pas di depannya, dan akhirnya kami pun menunggu di malam hari atau sampai kebesokan harinya karena kami juga lupa gak bawa kasur. Singkat cerita, ini adalah malam hari. Aku mengajak si Ivan untuk keluar sebelum pagi tiba. Ya, aku pun langsung ngajak keluar si Ivan dan tiba-tiba si Ivan di sini melihat sesuatu sepertinya. Ya, tiba-tiba dia nampol aku dan aku bingung gitu ada apa. Dan ternyata gunung yang tadi pagi kami telusuri ternyata di situ memang ada penduduknya. Dan anehnya penduduk-penduduk tersebut nggak ada wajahnya, bahkan sapinya juga nggak punya wajah. Ya, penduduk ini seperti sekte apa gitu. Aku juga bingung sama si Ivan karena penasaran. Kami pengen berkenalan sama mereka. Aku pun sama si Ivan langsung bergegas untuk pergi ke dalam goa atau di bawah gunung misterius itu. Ya, aku pun langsung sama si Ivan langsung OTW bergegas ke sana. Tapi tiba-tiba, ya, mereka semua menghilang sama sapi-sapinya. Aku juga bingung. Ya, itu seperti menghilang dengan sekejap mata gitu. Dan aku juga gak tahu dia kemana gitu. Si Ivan juga bingung pada waktu itu. Akhirnya tiba-tiba paintingnya di sini hilang semua, kecuali tulisan come with me-nya di sini. Ya, seketika di sini ada yang aneh lagi. Tiba-tiba si Ivan manggil aku dan ternyata di sini ada seperti player gitu yang ya matanya satunya sepertinya tidak normal gitu ya kan. Aku juga bingung. Dia di depannya ada sapinya dan ternyata dia seperti mau menunjukkan sesuatu. Ya, player tersebut menampol sapinya sampai sapinya pindah alam, tapi anehnya sapi itu hidup lagi. Dan di sini ada keanehan lagi. Tiba-tiba si Ivan itu mau mengikuti dia. Aku juga gak tahu gitu ya kan. Padahal aku sudah ngingetin si Ivan kalau ada player yang ngajak jangan pernah mudah ikut gitu, apalagi player yang gak dikenal gitu. Akhirnya si Ivan tiba-tiba percaya ke dia gitu, seperti dia itu pengen berteman sama si player yang aneh tadi itu. Ya, karena aku kasihan ke Ivan, akhirnya aku pun mencoba untuk tembakin si orang misterius itu. Aku mencoba mengejarnya tapi di sini ada yang aneh lagi. Ya, aku mencoba memanggil si Ivan tapi Ivan tidak mendengarkan aku. Dia tetap mengikuti orang itu dan ya di sini aneh banget. Tiba-tiba mereka lari cepet banget dan yang paling aneh lagi mereka lari bisa menembus pohon dan beberapa tanah-tanah yang ada di dunia server di sini itu. Aku mencoba terus berusaha untuk mengejar mereka dan ternyata si Ivan dan player itu tiba-tiba masuk ke dalam tanah gitu. Aku juga bingung. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke gunung yang tadi itu dan di sini ada yang aneh lagi. Lagi-lagi aneh, ya, semua painting dan pohon-pohon atau biome rumah yang tadi di sini itu tiba-tiba menghilang dan di sini juga gunungnya menjadi gunung biasa. Bahkan base camp yang aku buat sama si Ivan juga hilang dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri.